Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran akidah akhlak. Kita lanjutkan pelajaran yaitu tentang beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian Nabi dan Rasul serta tugas-tugas Nabi dan Rasul. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sikap kita beriman kepada Nabi dan Rasul, dan juga kita akan membahas tentang yaitu Nabi yang termasuk atau tergolong ulul azmi. Nah, sebelum Pak Guru lanjutkan, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, Pak Guru berharap kalian dapat memahami yaitu bagaimana sikap kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Apa yang harus kita lakukan sebagai bukti kita benar-benar beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Dan yang kedua, kalian dapat memahami dari 25 Nabi itu siapa saja yang termasuk Nabi Ulul Azmi. Nah, anakku yang Pak Guru sayangi, beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Dan kita sebagai orang yang beriman, apa yang harus kita lakukan? Yaitu menjadikan para Nabi dan Rasul yaitu sebagai teladan bagi kita semuanya. Mulai dari Nabi Adam, kita dapat mempelajari sejarah Nabi Adam, yaitu yang perlu kita contoh dari sikap beliau Nabi Adam ketika beliau Nabi Adam melaksanakan taubatan nasuha. Ketika itu Nabi Adam berada di surga, kemudian melaksanakan apa yang menjadi larangan Allah, yaitu memakan buah khuldi bersama Siti Hawa, sehingga Allah murka dan Nabi Adam menyesali perbuatannya dan melakukan taubatan nasuha, taubat yang benar-benar taubat. Kemudian kita sebagai orang yang beriman, maka kita harus menjadikan para nabi, para utusan Allah teladan dalam kehidupan sehari-hari kita, mulai dari Nabi Adam sampai kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di dalam hati meyakini apa yang telah menjadi sejarahnya, bahwa sejarah itu sudah banyak terdapat di dalam Al-Quran, mulai dari sejarah Nabi Adam hingga sejarah Nabi-Nabi sebelum baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Dan kita mengetahui sejarah perjalanannya, kemudian mengetahui riwayat hidupnya, mengetahui keluarganya, bahkan tantangan rintangan dalam dakwahnya. Kita pelajari untuk memperkuat keyakinan dalam diri kita, dan juga untuk menjadikan pelajaran dalam diri kita lebih semangat dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kita meneladani, mempelajari sejarah perjuangan para nabi-nabi sebelumnya, sehingga kita semakin kuat keimanannya dan juga semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita selalu meneladani apa yang telah dilakukan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Utamanya yaitu kita mengikuti atau mencontoh sejarah, perbuatan, tingkah laku baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebanyak 25 nabi itu ada lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 5 yang dikenal dengan Nabi Ulul Azmi. Untuk lebih gampangnya kita singkat dengan minim.
M yaitu Nabi Musa, I itu Nabi Isa, N itu Nabi Nuh, I itu Nabi Ibrahim, dan M yang terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Makanya disingkat dengan minim. Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, dan baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu yang termasuk ulul azmi. Nabi-nabi, kenapa dikatakan ulul azmi? Karena mereka itu memiliki kesabaran yang tinggi, luar biasa, keulatan ketika melakukan dakwah Islam. Walaupun pengikutnya banyak yang membenci, yang tidak mau, akan tetapi dengan keulatan, semangat, kesabaran yang tinggi, sehingga Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad mendapatkan gelar Nabi Ulul Azmi karena semangatnya yang luar biasa, semangat dakwahnya yang tinggi dalam melaksanakan dakwah Islam. Dalam sejarah seperti contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh ditentang oleh pengikutnya, oleh kaumnya. Bukan hanya kaumnya, bahkan anaknya sendiri yang bernama Kan'an menentang dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh dengan kesabarannya, walaupun oleh Allah diperintah untuk membuat perahu di atas gunung, karena itu perintah Allah, tetap dilakukan. Sehingga terjadilah banjir pada waktu itu. Kemudian yang kedua, seperti sejarahnya Nabi Musa. Nabi Musa itu ditentang oleh para pengikut-pengikutnya. Luar biasa perjuangan Nabi Musa. Bahkan bapak angkatnya sendiri yang bernama Fir'aun pun menentang dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa. Sehingga dakwah Nabi Musa ini mendapat hambatan, rintangan dari Raja Fir'aun. Dan di akhir sejarah itu sehingga Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun bersama pasukan-pasukannya karena tidak ada jalan lagi, sehingga dipukullah tongkat itu ke air laut membelah menjadi dua. Kemudian menyeberanglah Nabi Musa bersama pengikutnya. Setelah sampai pinggir dipukul lagi air laut itu. Maka yang namanya Raja Fir'aun yang mengikuti bersamanya itu tenggelam di dalam laut yang dikenal sekarang dengan Laut Merah. Ini perjuangan luar biasa. Nabi Nuh perjuangan biasa Nabi Musa. Nabi Isa juga difitnah sehingga dikejar, kemudian disalib, dan oleh Allah digantikan oleh orang lain. Seperti juga sejarahnya Nabi Ibrahim yang diperintah oleh Allah. Apa? Diperintah oleh Allah membunuh atau menyembelih putranya sendiri. Dan bahkan yang membuat Tuhan, yang membuat yang namanya patung berhala itu bapaknya sendiri. Tapi karena kekokohan dia, Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Raja Namrud di sebuah api yang besar. Tapi alhamdulillah dengan keyakinannya kepada Allah sehingga selamat. Banyak perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dalam memperjuangkan agama Allah. Dan juga perjuangan yang tidak kalah hebatnya yaitu perjuangan baginda Kanjeng Nabi Muhammad yang sejak kecil ditinggal oleh ibunya, dan sebelum beliau keluar lahir ke dunia, bapaknya sendiri meninggal dunia, anak yatim piatu sejak kecil. Sehingga beliau banyak melakukan perjuangan-perjuangan bagaimana menjalani hidup. Ya, sehingga dari kecil mengembala kambing, ikut berdagang. Kemudian setelah umur 40 menyampaikan dakwah Islam, dan disitulah banyak tantangan luar biasa, pukulan, cemoohan, fitnaan, dan luar biasa yang dilakukan oleh baginda Nabi. Akan tetapi baginda Kanjeng Nabi tetap tabah, sabar, sehingga ajaran yang disampaikan beliau baginda Kanjeng Nabi Muhammad sampai pada kita. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita yang memiliki keyakinan terhadap nabi-nabinya Allah, rasul-rasulnya Allah, insya Allah kita akan diakui umat baginda Kanjeng Nabi Muhammad dan akan bersama baginda Kanjeng Nabi Muhammad di surga nanti. Amin
ya rabbal alamin. Oleh karena itu kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad maka jadikan teladan ya, sikap beliau, tingkah laku beliau, tutur kata beliau, bagaimana beliau berkata yang baik, bagaimana beliau berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan Allah. Mari kita jadikan teladan beliau dalam kehidupan sehari-hari kita. Insya Allah kita akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, hanya ini yang dapat Pak Guru sampaikan. Pak Guru berharap dalam pertemuan kali ini mudah-mudahan keyakinan kalian, keimanan kalian terhadap Nabi dan Rasul Allah dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian mudah-mudahan dengan belajar sejarah Nabi Ulul Azmi, Nabi yang memiliki kesabaran, ketabahan dalam melakukan dakwah Islam, sehingga kalian dapat meneladaninya dan kalian dapat melaksanakan apa yang telah menjadi anjuran baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pak Guru akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.